Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan profil pelajar Pancasila ya, yang akan kita uraikan terkait dengan dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila. Tentu topik ini adalah bagian dari implementasi kurikulum Merdeka ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman baru atau informasi baru untuk bisa mengokohkan terkait dengan konsep atau implementasi dari kurikulum Merdeka. Silahkan disimak dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa mendapatkan pengetahuan atau pencerahan ya. Oke. Profil pelajar Pancasila itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Jadi definisi dari profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten ya dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 kata kunci di sini, yaitu pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila ya. Sehingga hal ini merupakan panduan sebagai bentuk penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang nantinya diharapkan sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM dalam konteks perkembangan abad 21. Nah, sehingga nanti profil pelajar Pancasila karena diharapkan menjadi rujukan karakter pelajar Indonesia, maka di sini ditetapkan dimensi dari profil pelajar Pancasila ya. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga bergotong royong. Kemudian dimensi yang keempat adalah mandiri. Dimensi yang kelima bernalar kritis, dan dimensi yang keenam adalah kreatif ya. Sehingga keenam dimensi inilah yang nanti menjadi rujukan karakter dari pelajar yang berharap menjadi salah satu identitas ya pelajar di negeri tercinta kita di Indonesia ya. Jadi 6 dimensi. Sekali lagi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di sini kita akan uraikan nanti elemen dari masing-masing dimensi ya. Elemen dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu terdiri dari yang pertama adalah akhlak beragama ya. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi. Kemudian akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara ya. Jadi elemen dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada 5 elemennya: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sementara elemen berkebinekaan global itu terdiri dari yang pertama ya, mengenal dan menghargai budaya ya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan yang terakhir berkeadilan sosial. Jadi ada 4 elemen di dimensi berkebinekaan global ya. Kemudian dimensi yang ketiga berkaitan dengan gotong royong ya, di mana dalam gotong royong ini ada 3 elemen ya. Elemen yang pertama adalah kolaborasi ya. Kemudian elemen yang kedua adalah terkait dengan kepedulian, dan elemen yang ketiga adalah berkaitan dengan berbagi. Sehingga diharapkan pelajar Indonesia ya, itu memiliki jiwa kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Kemudian elemen pada dimensi mandiri ya. Elemen pada dimensi mandiri itu pada dasarnya ada 1, itu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi
dan yang kedua adalah regulasi diri. Jadi ada dua elemen di dimensi profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Berikutnya adalah elemen pada dimensi bernalar kritis ya. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian elemen yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi ada 3 elemen di dimensi bernalar kritis ya. Terakhir adalah elemen di dimensi kreatif ya. Nah, elemen di dimensi kreatif ini yang pertama adalah bagaimana diharapkan nanti para pelajar kita ya itu menghasilkan gagasan yang orisinil ya. Kemudian yang kedua bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Dan yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, itu adalah elemen-elemen yang ada pada dimensi kreatif. Tentunya nanti di setiap elemen ini ada yang memiliki sub-elemen ya. Jadi ada yang memiliki sub-elemen yang kemudian nanti ada capaian di tiap fase-fasenya. Mulai dari fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Jadi di setiap elemen atau sub-elemen itu ada capaian-capaiannya di setiap fasenya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman baru ya. Tetap semangat tentunya ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.